Dan tadi termasuk soal ini nih, corona menular lewat udara. Nah, sebetulnya kalau kita lihat lagi itu tuh dikatakan bahwa terjadi di tempat yang tertutup, kemudian di sirkulasinya jelek dan juga memiliki peredaran udara yang nggak bagus. Ya itulah perkembangan ilmu, jadi nggak salah bang. Sama gitu. seperti kalau misalnya dulu ketika itu dibilang bahwa hanya orang sehat, orang sakit aja boleh pakai masker. Betul. Orang sehat nggak perlu pakai masker. Tapi kan gue udah bilang juga bahwa kalau di Indonesia mungkin WHO mungkin lupa Indonesia ini kita desek-desekan, numpuk-numpukan, apalagi dalam kendaraan umum. Hai sahabat Dr. Vito, akhir-akhir ini mungkin sebagian orang masih takut untuk ke rumah sakit padahal mereka butuh informasi kesehatan dan juga banyak sekali hoax yang beredar dan ini sangat menyesatkan. Karena itu saya memberikan video saya secara gratis, Anda boleh subscribe secara free sekarang juga. Anda boleh tekan tombol lonceng supaya setiap ada video baru Anda boleh mendapatkan notifikasinya. Dengan demikian Anda juga mensupport kami, mendukung kami untuk terus memproduksi video yang berguna bagi masyarakat. Halo guys, jumpa lagi dengan gue Dr. Dika dan Dr. Vito Ramai dan kita ada di Medical Check Up. Medical Check Up, di mana kita akan mencek hal-hal yang bersifat dengan medis. Kita akan mengecek berita-berita mengenai medis. Nah, itu maksudnya. Kita akan mencek hal-hal yang berkaitan dengan medis, hoax apa bukan. Itu bang. Yang pertama kita membahas mengenai kalung apa gimana sih? Kalung jimat. Kalung pesugihan, oh bukan. Bukan. Oke. Kalung yang ada minyak kayu putihnya. Ya, dibilang bisa mengusir atau bisa membunuh virus corona. Lo setuju gak? Masih perlu diet lagi bang. Kenapa? Karena kita sekarang masih mau nunggu uji klinisnya, katanya begitu. Nah sekarang maksud uji klinis apa uji nyali tuh? Ujian kali, ujian akhir. Nah intinya bahwa untuk mengakui bahwa obat atau sesuatu ini bisa benar-benar menyembuhkan penyakit itu ada tahap-tahapannya, jadi nggak cuma langsung begitu aja. Jadi meskipun secara logika gitu ya kayak masuk, tapi kalau belum lewat uji klinis itu tuh nggak bisa. Banyak yang bingung sebenarnya apa sih uji klinis. Jadi gini loh, kalau misalnya kita bicara kayak contoh nih, misalnya biji ketumbar ya, contoh biji ketumbar nih bang, gue bilang biji ketumbar dapat membunuh virus corona, misal contoh. Nah itu tuh kita benar-benar mesti ngasih biji ketumbar ke orang-orang. Nih biji 1, biji 2, biji 3 diminum sama orangnya, dilihat bener nggak coronanya mati. Bukan dilihat doang sih. Iya nggak dilihat doang sih. Ya lihatin lu begini aja gitu kan, kagak bakal mati coronanya. Tapi intinya adalah grogi malah nanti. Oh iya. Jadi setelah diperhatikan, setelah nanti diteliti, setelah diperhatikan seperti itu, baru nanti ditahu, oh ini berapa orang yang sembuh, apa ada yang nggak sembuh dan lain-lain kan. Itulah uji klinis dan itu nggak sebentar. Butuh waktu yang lama, bisa bertahun-tahun sampai hasilnya keluar. Makanya kenapa kita juga nggak bisa terlalu terburu-buru gitu bang. Oke ini bisa, ini nggak bisa. Kita perlu waktu dan kita tunggu aja nih, ntar gimana nih. Apakah memang akan ada uji klinis yang memang berhasil apa enggak gitu. Dan mudah-mudahan sih berhasil. Kalau itu memang berhasil ya nggak apa-apa kalau emang bisa. Bahkan kita bangga juga sih kalau memang benar ternyata kalung tersebut memang bisa efektif untuk membantu memutus penularan. Bener, mungkin ntar bisa nggak cuma kalung, bisa dibikin cincin, gelang, anting gitu kan. Anting nggak bisa taruh di ini, bisa taruh di ini. Iya benar. Atau misalnya rompi gitu kan, rompi anti peluru sekalian apa gimana, daleman segala macam itu kita. Daleman anti corona. Iya. Keren. Okay. Gua ngebayanginnya kayak adem-adem gitu kayak. Iya, double fungsi, membunuh corona dan bikin adem. Okay. Dan intinya bahwa sejauh ini selama masih menunggu hal itu dibuktikan, tetap aja protokol kesehatan yang biasa tetap kita lakukan ya. Benar, seperti pakai masker. Terus, kenapa mesti gue nyebutin ya? Enak kayak gue cuma gini-gini doang ya. Pasti udah pada tahu deh, komennya di bawah deh kalau gitu ya. Kalau pasti udah pada pinter banget, udah kurang kenyang apa lagi tiap kali dikasih tahu, udah pasti pada pinter semua. Jadi intinya adalah sembari kita nunggu nih apakah kalung ini bener bisa apa enggak, tetap pakai masker, jaga jarak. Jadi gue sebutin lagi semuanya nih dan tangannya mesti cuci ya. Oke, gosip yang kedua apa lagi nih sekarang? Yang kedua adalah tadi selain kita ngomongin kalung, berikutnya kita adalah ngomongin tentang apakah betul corona dapat menular lewat udara. Saksikan setelah berikut ini. Belum bang, kita belum ada iklan bang. Belum ada. Jadi gitu bang, banyak orang-orang sekarang nanya ke gue, apalagi dari ibu-ibu ya yang aktivis grup WhatsApp gitu ya. Itu banyak banget yang nanya ke gue, dok, katanya bener ya dok, sekarang corona bener lewat udara. Bentar, lu kenapa ada di grup ibu-ibu ya? Karena gue tukang kocok arisan. Oh, jadi gue ibaratnya juru kocok namanya. Hati-hati ya kalau nanti dalam grup ibu-ibu. Hati-hati ya kalau misalkan ada yang menyusup seperti ini, bahaya sekali sebenarnya. Nanti dibahas nanti di sini. Nah itu dia, tapi ini adalah kita pengen bahas bahwa banyak banget kabar-kabar yang beredar di grup WhatsApp ibu. Dan tadi termasuk soal ini nih, corona menular lewat udara. Jadi kalau kita lihat nih bang, kita juga mungkin bisa ngeliat nih di beberapa website gitu ya, di beberapa kanal berita. Contoh kayak CNN Indonesia, dia bilang bahwa WHO sebut penyebaran virus corona bisa lewat udara. Jadi nggak cuma WhatsApp grup doang yang ngomong nih, WHO loh bang. Oke. Gimana nih bang? Apa bener nih bang? Jangan-jangan lewat udara sekarang bang? Enggak, oke sekarang kalau misalkan bisa dibilang
menelan udara, mungkin secara logika medis dari dulu kita udah curiga sebenarnya. Karena soalnya dulu pun teman di rumah sakit pernah ada kecurigaan tersebut, dan akhirnya memang benar bahwa proses aerosol, artinya droplet yang halus banget, kecil banget. Misalnya kalau kita mau memasang ventilator alat bantu napas, prosesnya intubasi namanya. Atau melalui proses yang namanya orang bilang terapi uap. Orang misalnya sesak napas, kita kasih terapi uap, lalu dia kayak ada uapnya gitu kan, supaya untuk melakukan napas. Nah itu kan campur tuh. Ya. Percikan-percikan itu bisa jadi halus banget, lalu di udara kan kita bisa hirup. Nah jadi memang ketika dalam kondisi ruangan tertutup dan ada prosedur medis tertentu, maka itu bisa terjadi. Ya. Nah apakah itu bisa di luar juga? Nah ini yang kita udah curiga juga, siapa tahu bisa. Kalau emang dia halus banget, Ya. itu kalau udaranya terbuka. Jadi gini, kalau misalnya kita lihat nih sebenarnya kalau yang tadi kan WHO ini kan dia sebenarnya kan didesak oleh 200 berapa gitu ya ilmuwan yang mengatakan bahwa ini mungkin loh dikatakan masih mungkin ya. Mungkin loh corona ini bisa menyebar lewat tadi droplet yang sangat kecil ya, atau mikrodroplet atau aerosol. Nah, sebetulnya kalau kita lihat lagi itu tuh dikatakan bahwa terjadi di tempat yang tertutup, kemudian di sirkulasinya jelek, dan juga memiliki peredaran udara yang nggak bagus. Nah, ini sebenarnya sudah curiga dari lama. Kalau misalnya tadi mungkin teman-teman pernah ngobrol, gue pernah ngobrol sama beberapa teman-teman yang bilang, "Dok, gue pengen nge-gym lagi, boleh nggak sih?" gitu. Nah, gue selalu ngomong, kalau kita nge-gym itu kan biasanya indoor. Yang gue tahu nih jarang nih ibaratnya gym tapi outdoor. Yeah. Itu namanya gym misbar, gerimis bubar. Gue kan mau bilang boleh kamu gym lagi asal kamu udah bayar iuran. Oh iya, itu pesan, nanti mungkin sponsor kita kalau ada itu gue akan ngomongin itu. Tapi maksudnya gini, dari dulu sebelum ada isu ini kita sudah selalu mengatakan bahwa indoor itu memiliki potensi resiko lebih besar dibandingkan outdoor. Dan memang yang sekarang digaung-gaungkan oleh tadi berita yang ngebahas WHO itu, dia lebih ke arah indoor sebenarnya. Jadi memang sebenarnya dengan kita senantiasa berjaga-jaga, menjaga jarak, dan memang memilih untuk beraktivitas di outdoor dibanding indoor, sudah cukup safe nggak sih Bang sebenarnya? Ya sebenarnya emang itu jauh lebih safe dibanding kalau dalam ruangan, apalagi dalam ruangan tertutup yang orangnya banyak banget di dalam. Jadi karena itu dalam ruangan pun kita memang sebisa mungkin, kalau misalnya nggak penting banget kita harus pergi dan masih bisa digantikan oleh virtual, maka kita masih pakai virtual. Iya. Makanya kenapa kita bilang bahwa kita ini membuka PSBB misalkan pun nanti dilonggarkan, itu tujuannya adalah supaya bisa tetap kerja, tetap cari nafkah juga. Betul. Sampai kadang-kadang kan orang bilang bahwa oke lah gue nggak terkena corona, tapi gue lapar men gitu. Gimana caranya cari nafkah? Nggak semua orang bisa cari duit cuma dengan di rumah aja. Karena itulah kalau emang perlu banget keluar, ya udah keluar dengan protokol kesehatan. Tapi kalau nggak perlu, ya udah di rumah aja gitu maksudnya. Benar. Itu tadi tujuannya karena kita emang mungkin masih curiga. Ya. Apakah dulu artinya yang dulu itu salah dong WHO? Jadi gini, kalau gue sih ngeliatnya gini Bang, yang namanya ilmu itu berkembang ya. Kayak kita ngasih baking soda ya. Jadi kalau misalnya donat itu kan kita bikin pakai telur, pakai terigu. Kenapa gue jadi ngomongin adonan donat ya Bang? Salah lagi Sorry. emang gitu. Nggak tahu juga sih. Tapi itu gini, ilmu adalah berkembang. Ilmu itu dia memiliki sifat dia nggak stagnan. Contoh kayak zaman gue nih Bang, zaman gue sekolah dulu. Kalau misalnya kita bicara mau olahraga, kita pasti suruh stretching. Kayak begini nih. 1, 2, 3, 8. 1, 2, 3, 8. Nyata sekarang menurut perkembangan ilmu olahraga itu sudah tidak dianjurkan lagi. Karena dikatakan dengan stretching yang kayak begitu, yang ditahan lama kayak gitu, itu bisa bikin performa turun, bisa bikin power turun. Apakah orang dulu salah? Apakah gue harus nyamperin guru SD gue, "Bapak nih gimana dulu ngajarin saya stretching yang statis?" Ya enggak. Karena ilmu itu berkembang. Dulu stretching itu dianggap kayak begitu bagus menurut ilmu zaman dulu. Ilmu zaman sekarang teknologi udah maju, ilmu makin meluas. Ternyata ada resikonya nih, power strength jadi berkurang segala macam. Dan itu yang diakui benar sekarang. Nah, sama kayak corona gitu Bang. Kalau misalnya pun memang nanti nyata benar, bukan berarti WHO salah. Tapi memang saat itu buktinya lebih memperkuat ke arah droplet saja. Tapi nanti kalaupun benar, tadi yang gue bilang, nyata bisa juga lewat aerosol. Ya itulah perkembangan ilmu, jadi nggak salah Bang. Sama gitu. seperti kalau misalnya dulu ketika itu dibilang bahwa hanya orang sehat, orang sakit aja boleh pakai masker. Betul. Orang sehat nggak perlu pakai masker, tapi kan gue udah bilang juga bahwa kalau di Indonesia mungkin WHO mungkin lupa, Indonesia ini kita desek-desekan, numpuk-numpukan, apalagi dalam kendaraan umum. Iya. Nggak bisa kalau nggak pakai masker kayaknya. Jadi tetap aja walaupun sehat boleh pakai masker. Ternyata memang demikian juga sekarang. Iya, dan juga gini, kalau kemarin yang soal masker itu adalah karena dulu itu ada anggapan cuma orang sakit yang bisa nularin. Ternyata tadi bukan WHO salah, tapi ilmu berkembang menunjukkan bahwa ada potensi orang yang nggak sakit, orang yang nggak bergejala juga bisa nularin. Makanya jadi semuanya pakai masker, dianggap sakit semua gitu. OTG maksud lo? Iya, OTG yang buat colokan itu HP, buat prestis HP. Sekarang bukan cuma OTG, ada OTW, BRB. Iya, BRB, BTW. AFK, gue AFK dulu ya. BTW. BTW. Jadi sekarang kalau misalnya kita bilang bahwa ilmu itu ada update-nya, makanya kita nggak pernah bisa bilang bahwa ada satu orang yang mungkin ahli dalam bidang corona, karena itu semua update-nya ada terus. Betul. Dan karena itu kalau kita bilang waspada dan hati-hati, itu bukan berarti kita mau bikin ribet, tapi kita mau semuanya aman. Karena kita nggak benar-benar tahu nih corona ini sifatnya kayak apa. Yeah. Kadang-kadang bisa berubah.
kayak cewek. Baru gue mau ngomong bang, kayak kita lagi PDKT nih, kita mau beliin coklat, rupanya dia sukanya mobil. Kok jauh banget ya sebelum Siapa itu yang ada di mobil? Gue tahu tuh kayaknya. Waduh, anak sultan banget. Jadi penting gitu. Okay, ya. Intinya adalah memang sekarang kita sedang menghadapi baru, di mana ini masih serba dicari tahu dan memang wajar kalau ada perubahan-perubahan. Tapi tetap sebelum ada bukti yang kuat, kita belum bisa. Oke, ini begini, belum. Tunggu nanti bukti-bukti ilmiahnya semakin kuat dan semakin nyata. Gitu Jadi bang. tetap aman ya. Nah ngomong soal aman nih, gue sekarang mau ngomong soal banyaknya fenomena orang naik sepeda dan goes. Kenapa gue ngomong lagi soal ini? Padahal udah sering dibahas Ya, sebenarnya. sering banget. Bener. Tapi karena akhir-akhir ini di poli gue, di poli jantung, itu banyak datang mengenai dia bilang, dok saya boleh olahraga nggak? Dan saya sepeda. Ada juga pasien yang datang dia bilang sakit dada, ternyata dia habis serangan jantung dan dia hobinya sepeda. Jadi orang ini mungkin kebanyakan, gue khawatirnya nih, sebagian yang mau naik sepeda mungkin saja nggak benar-benar tulus mau sepeda, tapi mereka mau gaya-gaya doang. Nanti jadi bahaya. Iya, jadi memang lagi-lagi kita mesti ngeliat nih ya bahwa sekarang ini orang pada beli sepeda itu mau ngapain? Itu dulu. Karena sekarang tuh orang kalau misalnya beli sepeda banyak yang sekedar dalam tanda kutip pengen pansos, pengen ikut tren, pengen ikut yang lagi hits. Nah, kayak gini yang mesti kita cermati. Kenapa? Karena kalau misalnya orang itu tujuannya adalah pengen hangout, pengen ikut-ikutan sama temen-temennya, yang ada dia sepedaan cuma sebentar, nongkrongnya lama bang. Atau akhirnya sepeda itu buat pajangan doang di rumah. Nah itu dia makanya yang saya kan begitu. Nah sekarang juga kalau kita lihat di fenomena banyak banget orang-orang yang dia bersepeda cuma sebentar, kemudian dia berhenti nongkrong makan bubur bareng-bareng. Emang makan bubur nggak boleh gitu? Ya makan bubur boleh sih, tapi kalau misalnya kita mau beli ketoprak lebih bagus. Oh enggak. Sorry, gue nggak di ketoprak enggak. Jadi kalau misalnya kita bicara yang kayak gini nih, yang jadi masalah adalah sekarang lagi pandemi. Kalau kita lagi nggak ada pandemi, kalau kita lagi adem ayem aja, ya nggak apa-apa, nggak masalah dong. Mau makan bubur segala macem. Masalahnya adalah setelah mereka goes, itu mereka tuh sering-sering banget kumpul, saling berdekatan cuma kayak 10 cm gitu ke sebelah-sebelah, dan nggak pakai masker. Karena mau nggak mau kan makan bubur pasti lepas masker. Kecuali kalau makan buburnya lewat infus gitu, misalnya di infus gitu kan, Atau lewat uap tadi. lewat uap, dicium baunya doang gitu. Nah itu mungkin nggak bisa lu nggak lepas masker, tapi kan sekarang lu makan pasti buka masker dan lu pasti ngobrol nggak sih sama teman-teman lo gitu. Masa bubur asik-asikan sendiri gitu, nggak ngobrol kan nggak mungkin. Pasti ada interaksi dan itulah yang menjadi resiko kalau lu nggak pakai masker gitu bang. Nah jadi karena itulah kita mau bilang bahwa kalau misalkan orang goes, lo harus tahu juga bahwa diri lo sendiri itu kuat nggak sih untuk goes. Nah itu Karena juga kadang-kadang barang orang yang misalnya dia nggak tahu kondisi jantung dia kuat apa enggak, dia ngejar temannya udah lama goes. Ya. Apalagi dia sampai keluar kota misalnya. Ya. Dan intinya sebenarnya lo goes boleh-boleh aja. Asal Bener. lo harus tahu diri sendiri. Apakah pernah EKG nggak rekam jantung? Karena Nah. jangan-jangan biasa orang yang tiba-tiba jatuh karena goes disalin masker. Nah, Oh, itu ini dia. karena goes pakai masker, padahal mungkin dia karena aritmia gangguan irama jantung. Atau mungkin dia malah serangan jantung sebenarnya. Iya benar. Dia nggak pernah tahu, nggak pernah check up sebelumnya, tiba-tiba aja dia pengen goes tiba-tiba. Dia nggak pernah tahu check up, kayak mobil kalau keluar kota lu harus check up dulu dong. Benar. Servis dan awal-awal kan. Jadi kalau gue lihat nih bang, kayak misalnya gini, gue selalu ngomong sama orang-orang yang ya mau lari, mau senam, mau zumba, mau sepeda juga termasuk. Lu kalau mau mastiin safety lu atau keamanan untuk olahraga, cek 2 hal. Pertama adalah kesehatan lu. Lu punya masalah medis apa enggak? Lu punya kondisi medis apa enggak? Jangan-jangan jantung lu nggak ada. Mungkin nggak jantung nggak ada, nggak mungkin. Nggak, kalau otak bisa kan. Kok nunjuk gue sih? Kok lu nunjuk gue sih? Nggak. Waduh, ini baru episode pertama udah nyari ribut tuh enggak? Jangan sih nggak baper namanya nih. Enggak, canda. Jadi kalau kita bicara apa namanya tadi, gimana sih jantung kita sehat apa enggak? Kenapa sih gue selalu mewanti-wanti cek jantung. Kenapa? Karena memang kalau dari data nih, orang yang lagi olahraga meninggal itu paling banyak karena masalah jantung. Itulah kenapa lu kalau mau olahraga lu ke Bang Vito dulu, lihat jantung lu bagus apa enggak gitu kan, jantung lu ada berapa, 1, 2, 3. Nah itu yang memang mungkin gak sih? Kalau hati bisa banyak. Aduh, enggak, hati gue cuma 1. Mah, Yeah. love you mah. Jadi kalau kita bicaranya tadi mau aman apa enggak tadi lihat kesehatan kan, enggak cuma soal jantung tapi juga banyak kayak sebenarnya misalnya kayak lu masalah syaraf ada apa enggak, mungkin enggak lu misalnya lagi sepedaan tiba-tiba lu epilepsi misal contoh, kan mungkin aja kalau misalnya lu nggak tahu. Jadi kalau epilepsinya yang bikin celaka ya, tapi karena epilepsi kejang jatuh jadi. Iya, mungkin jadi kayak gitu. Bisa Kemudian juga let's say kayak yang ringan-ringan, ada nggak lu cedera, misalnya memang bikin kaki lo sakit, punggung lo sakit dan sebagainya. Nah ini merupakan sebuah hal yang mesti dicari tahu dulu, mesti digali dulu dan memang mungkin membutuhkan medical check up seperti acara ini ya bang. Oh iya, Nah, MCU. medical check up. Nah kalau emang lu udah pastikan kesehatan lu aman, ya ntar mungkin Bang Phil bisa nambahin nih, aman itu gimana cara ngamaninnya kan. Yang kedua lu lihat dari segi kebiasaan dan kebugaran lu. Orang sehat belum tentu bugar. Kan banyak tuh orang-orang sehat ya kan, jantungnya aman ya kan, tensinya bagus, nggak ada demam, nggak ada batuk pilek. Naik tangga 3 lantai udah berhenti tengah-tengah. Udah ada telepon.
Bukan, ngos-ngosan bang maksudnya. Telepon juga kayaknya nggak perlu berhenti dah. Gue telepon sambil jalan. Oke lah, masih ngomongin. Jadi intinya kalau misalnya kita bicara bugar itu adalah soal seberapa biasa kita berlatih, seberapa bagus kebugaran kita, itu yang kita mesti lihat. Jadi meskipun kita sehat tapi kita misalnya baru mulai mau latihan, nggak pernah olahraga sebelumnya, jangan kita tadi yang Bang Vita bilang pengen langsung buru-buru kayak pesepeda yang udah berpuluh-puluh tahun gitu kan menggoes. Nanti dulu pelan-pelan, main deket-deket komplek dulu ya kan. Main santai dulu, goes-goes cantik kalau gue bilang bang. Jadi roda lu goes 3 dulu, roda 2, lama-lama roda 1. roda 1. Emang nggak pakai roda? Lari dong namanya, bukan sepedaan. Jadi intinya Ini bukan semen ya kalau pakai 3 roda. Aduh ya, itu endorse ya tadi barusan. Oke, jadi tadi kalau misalnya emang kita progres pelan-pelan itu akan lebih aman dibanding kita langsung buru-buru pengen, oke, gue mau langsung keluar kota gitu kan, gue mau langsung keluar angkasa gitu kan, ke bulan misalnya naik sepeda. Contoh, itu jangan. Jadi pelan-pelan dulu dan diprogres secara bertahap. Gitu bang, yang aman. Nah benar, dan selain medical check up tadi, ingat bahwa kita nih sehat ini adalah tujuannya, bukan kita mau gaya-gayaan. So jangan sampai sepeda ini membuat lu cedera. Karena itu ketika tadi lu mau sepeda, lu harus tahu juga bahwa kondisi lu gimana. Ntar lu salah gerakannya, lu so tahu lu misalkan jarang dengerin dokter Andika Raspati ngomong apa, jadi lu nggak tahu bahwa ternyata tiba-tiba lu terkilir, posisi punggung lu gimana, tiba-tiba lu back pain, punggung lu sakit, nambah penyakit malah akhirnya karena lu nggak tahu gimana cara sepeda yang benar. Lu cuma pentingin bahwa gue yang penting punya sepeda gue bagus dan keren buat di foto-foto. Iya. Cekrek, gitu kan. Jangan sampai lu naik sepeda tapi ngadep belakang. Bisa nggak sih? Kayak udah nggak sih? Intinya adalah kalau lu mau sepeda pastikan lu punya sepeda. Karena kalau lu naik skateboard, lu namanya main skateboard, bukan bersepeda. Kayaknya orang semua tahu. Tahu ya? Oke, baiklah. Ya. Oke, nah dari 3 semua yang tadi hoax yang tadi kita udah bahas, tadi yang pertama mengenai tadi Kalung, yang kedua airborne, yang ketiga tadi mengenai sepeda dan goes. Ya. Menurut gua kalau kita mau untuk tahu mengenai kesehatan, memang kita harus tahu juga bahwa info-info ini belum tentu semua benar. Ya. Nah, kita harus cross check juga. Benar. Dan kalaupun memang benar, kita juga mesti bisa bijak dalam menyikapinya, karena tidak semua berita itu bisa cocok untuk kita aplikasikan atau juga harus kita lakukan atau kita laksanakan. Tapi kita harus juga menyesuaikan dengan kondisi yang kita punya, gitu bang. Nah, kalau acara itu emang ini. Ya itu dia makanya gue mau ngomong kalau misalnya kita bicara teman-teman suka bingung bener apa enggak sih berita apa ini berita hoax apa bukan, kemudian ada berita ini gue mesti gimana, sebutin di bawah. Medical check up akan kita bahas buat kalian supaya kalian tahu ini bener apa enggak dan gimana cara menyikapinya, gitu nggak sih bang? Boleh, makanya lo komen-komen di bawah, lo kasih tahu apalagi yang mau kita bahas berikutnya supaya semua ibu-ibu kompleks lo tahu bahwa ini yang bener sebenarnya. Lo kan kelihatannya keren kan, lo bisa jelasin gitu. Lo bisa stand out di grup WhatsApp ibu-ibu. Gue tahu sekarang lo kenapa jadi udah ibu-ibu. Makanya ketahuan lo. Oke, saksikan episode berikutnya bersama saya Dr. Vito dan gue Dr. Dika. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Ciao. MCU. Dapatkan informasi medis langsung dari Dr. Vito dengan subscribe channel YouTube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kenalan Anda.